sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Fitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari DF Hewburn Describe. Ini adalah sebuah codingan yang digunakan untuk menampilkan statistik dasar pada kolom Hewburn tersebut, yaitu suku bunga euro interbank selama 3 bulan. Dari hasil terlihat nilai rata-rata sekitar 3,62 dengan nilai minimumnya di 0,063 dan maksimumnya itu kita ada di 5,04. Kuartil menunjukkan sebagian besar dari data berada di rentang 1,34 sampai di 4,96. Informasi ini digunakan dalam employatory data analis untuk memahami persebaran nilai ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan dari plot numerical distribution yaitu DF Hewburn. Nah, di sini tuh ada outputnya tuh menunjukkan statistik deskriptif variabel Hewburn yaitu suku bunga euro interbank over rate untuk tenor selama 3 bulan dengan 41.215 observasi. Nilai rata-rata atau bisa disebut minnya sebesar 3,62. Dan simpangan bakunya yaitu ada di 1,73 mengintimidasikan adanya variasi yang cukup tinggi antar periode. Nilai minimumnya ada di 0,63 menunjukkan periode suku bunga sangat rendah, sedangkan nilai maksimumnya ada di 5,5 mencerminkan periode suku bunga tinggi. Nilai mediannya ada di 4,86 serta kuartil bawah dan atas masing-masing ada di 1,34 dan 4,96. Dan 4,96 yang berada di sini mengisyaratkan distribusi data yang agak condong ke kiri, di mana sebagian besar nilai berkisaran pada rentang suku bunga menengah harga tinggi. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan di codingan DFMR Employee Describe. Nah, di codingan ini digunakan untuk melihat statistik dasar dari kolom NR employee tersebut, yaitu jumlah karyawan yang bekerja di suatu periode ekonomi. Dari hasil yang terlihat adalah rata-ratanya ada di 5.167 dengan variasi yang tidak terlalu besar, sekitar di 72. Nilai maksimumnya berada pada 5.228, sedangkan nilai maksimum dari ketiganya di 528, sedangkan nilai minimumnya ada di 4.963. Menunjukkan data cenderung terkumpul di rentang atas. Analisis ini termasuk bagian dari exploratory data analis untuk memahami kondisi ekonomi yang mungkin berpengaruh pada hasil kampanye. Selanjutnya di sini ada plot numerical distribution di FNR employee. Output yang ada di sini adalah menyajikan ringkasan statistik untuk kolom NR dari employee atau jumlah karyawan. Analisisnya menunjukkan distribusi yang condong lebih ke kiri atau bisa disebut dengan left squared yang terindikasi dari nilai mean atau rata-rata pada 5.167,03 yang lebih rendah daripada median yaitu 50%-nya yaitu 5.191. Fitur ini yang paling signifikan dari distribusi ini adalah nilai kuartil ketiga yaitu 75% sama dengan nilai maksimum yaitu 5.228,1 yang setidaknya 25% dari total observasi memiliki nilai tunggal tersebut. Kecondongannya ke kiri disebabkan oleh adanya nilai yang lebih rendah hingga minimum 4.000. Minimumnya itu ada di 4.963 yang menarik rata-rata
ke bawah, sementara sebagian besar data terkonsentrasi di batas atas rentang nilai. Selanjutnya di sini ada DF dari data NR, Employed Value Counts. Nah, kode itu digunakan untuk melihat frekuensi kemunculan setiap nilai unik pada kolom NR employee tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa nilai muncul jauh lebih sering dibandingkan dengan yang lain. Seperti pada 5.228 koma satu, 5.099,1 dan 5.191,0. Ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki nilai acak melainkan berupa indikator ekonomi yang berubah pada periode tertentu. Analisis ini bagian dari exploratory data analysis untuk memahami pola data sebelum digunakan modeling. Selanjutnya di sini ada DF, yaitu di mana variabelnya itu value counts menampilkan jumlah kasus untuk target. Hasilnya adalah 36.568 dan yes-nya itu ada di 4.647, yang dimana totalnya itu menjadi 41.215 atau sekitar 88,7%-nya no dan 11,3%-nya itu yes. Nah, jadi singkat itu kelas tidak seimbang, yaitu kelasnya tidak seimbang atau balance. Dalam presentasi sebutnya efek, jangan mengandalkan akurasi saja. Dan dapat dijelaskan bahwa mitigasinya secara singkat pakai matriks seperti precision atau yang dilakukan traffic atau split. Nah, next ya, di sini saya akan menjelaskan DF, yaitu variabel Y, value counts, normalisnya yaitu true. Nah, kode ini menghitung proporsi masing-masing kelas dalam kolom Y. Output menunjukkan bahwa 88,725% data memiliki variabel no, sedangkan hanya 11,275% yaitu yes. Karena normalisasi itu true, hasilnya merupakan persentase bukan jumlah absolut. Selanjutnya di sini ada DF duplikat variabel sum. Kodenya digunakan untuk menghitung berupa banyaknya baris duplikat di dalam data frame. DF hasilnya itu NP in 64 dalam kurung 41, berarti bahwa ada 41 baris yang terdeteksi sebagai duplikat. Tipe data NP in 64 hanya menunjukkan bahwa hasilnya berupa integer dari 6pi. Ini next, di sini saya akan menjelaskan di codingan DF drop duplicate keep plus reset index. Nah, di sini tuh untuk menghapus semua baris duplikat dan menyisakan versi terakhir dari tiap duplikat, lalu mengatur ulang indeks agar rapi. Nah, setelah itu di sini ada codingan DF shape. Di sini tuh menunjukkan ukuran untuk menjadi 41.000 menjadi 41.174 baris dan ada 21 kolom sesuai dengan berkurangnya 41 duplikat yang sebelumnya yang di atas ini. Nah, next ya, di sini saya akan menjelaskan di DF is null. Is null sum, perintah ini telah menampilkan jumlah nilai kosong pada setiap kolom, yang terlihat bahwa hanya kolom H yang memiliki 15 nilai kosong, sementara kolom-kolom lainnya tidak ada nilai yang kosong. Untuk mengetahui karakteristik yang kehilangan nilai usia, lalu dilakukan pengecekan. Next, di sini ada DFH is null job value counts. Di situ kita bisa dicek dulu karena data jobnya ada yang unknown. Dan hasil itu menunjukkan bahwa baris yang kehilangan umur berasal dari 3 jenis pekerjaan, yaitu ada blue collar sebanyak 8, ada service sebanyak 6, dan technician sebanyak 1. Selanjutnya di sini ada dev isi umur. Nah, di sini itu
Si umurnya tuh X kan, si umur ini nih X dibuat untuk mengisi nilai umur yang hilang. Fungsi ini mencapai nilai rata-rata usia berdasarkan jenis pekerjaan tertentu lalu membulatkan dengan NP round. Selanjutnya di sini ada df log H is null H, df H is null job, apply isi umur. Lalu ada dfh is null sama dengan sum. Artinya tidak ada lagi usia yang kosong karena di sini sudah menjadi nol. Selanjutnya ada di df job value count. Setelah pengisian H selesai, dihitung kembali distribusi pekerjaan dengan codingan df job value count tersebut. Selanjutnya di sini ada df job value counts normalis true, dan proposisinya dengan normalis true ini nilai distribusi mirip dengan sebelumnya karena perubahannya hanya terjadi pada pergantian usia saja, bukan kategori pekerjaan. Selanjutnya ada df log job unknown. Itu langkah terakhir untuk menghapus seluruh baris yang memiliki job bernilai unknown, sehingga databasenya itu menjadi lebih bersih dan hanya berisi kategori pekerjaan yang jelas. Selanjutnya di sini ada DFJ value counts normalisnya true. Karena normalisnya true, jadi menampilkan proporsi setiap kategori pekerjaan setelah pembersihan sebelumnya. Nilainya menunjukkan distribusi pekerjaan yang stabil tanpa adanya kategori unknown karena sudah dihapus di sebelumnya. Nah, kalau di sini adalah df material value counts normalisnya itu true. Setelah itu karena di sini normalis true, df material menunjukkan proporsi status material dengan mayoritas merit sebesar 60%. Selanjutnya di sini ada df log material unknown. Karena masih ada kategori unknown pada baris ketiga menghapus pada df material unknown. Nah, setelahnya di sini kita ada codingan df education value counts normalis true. Untuk kolom education perintah value counts normalis true kembali menampilkan distribusi kategori dan terlihat ada kategori unknown. Maka pada langkah berikutnya maka pada langkah berikutnya ini ada df log education sama dengan unknown. Data education unknown-nya itu dihapus seperti itu. Dan next ada df housing value counts normalis true. Hal yang sama dilakukan pada kolom housing karena masih ada nilai yang unknown, yaitu 0,24%. Lalu pada baris kategori tersebut dihapus. Selanjutnya di sini ada df loan normalisasi true. Di sini ada kategorinya no itu ada 84% dan yes-nya itu ada di 15%. Ada df reset index, kemudian data frame itu akan di reset indeksnya agar menjadi rapi. Selanjutnya ada df paydays value counts normalisasi true. Nah, di bagian sini menunjukkan bahwa 96% nilainya adalah 99, yang biasanya berarti pelanggan belum pernah dihubungi sebelumnya. Nilai selain 999 memiliki proporsi sangat kecil. Nah, selanjutnya di sini ada codingannya df pd 99 pd sama dengan yes. Nah, langkah ini adalah mencoba untuk mengganti semua nilai selain 99 menjadi kategori yes, namun muncul peringatan karena kolom paydays memiliki pertipe integer sehingga tidak compatible dengan tipe string. Nah, selanjutnya di sini ada codingannya df log df paydays 99 paydays sama dengan no. Setelah itu baris df log paydays
mengganti 99 menjadi kategori nol, hasilnya akhirnya adalah kolom pedis berubah jadi numerik menjadi kategori biner, yaitu yes jika pernah dihubungi sebelumnya dan no jika tidak pernah dihubungi sebelumnya. Selanjutnya ada DF rename pedis ever call axis 1. Kolom pedis menunjukkan apakah nasabah pernah dihubungi sebelumnya, nilai 99 berarti belum pernah dihubungi. Untuk mempermudah pemahaman, kolom diganti menjadi ever call. Selanjutnya di sini ada DF ever call value counts normalisasi true, menunjukkan bahwa no itu ada di 96,42%, sedangkan yes itu ada di 3,57%, yang dimana mayoritas nasabah belum pernah dihubungin sebelumnya. Selanjutnya di sini ada DF outcome value counts normalisasi true. Eh, di sini itu ada tiga ya, ada tiga yaitu kalau misalnya value count itu menghitung jumlah setiap kategori. Kalau normalisasi tour itu menampilkan proporsi berapa dalam bentuk persen bukan jumlah, digunakan untuk melihat distribusi hasil pemasaran sebelumnya. Sebanyak 86,45% nasabah tidak memiliki hasil sebelumnya karena belum pernah dihubungi. Sebanyak 10,30% pernah dihubungi tapi gagal. Sebanyak 3,25% pernah dihubungi dan berhasil. Selanjutnya di sini ada DF log outcome. Di sini itu adalah codingannya itu memilih baris atau kolom tertentu, sehingga memilih baris dan yang nilainya non-consistent. Kemudian diganti menjadi value. Selanjutnya di sini ada DF count value counts normalisasi true. Kodenya digunakan untuk melihat proporsi dalam bentuk persentase dari setiap kategori di kolom outcome-nya. Setelah penggabungan ada 96,75% pemasaran sebelumnya gagal atau tidak pernah ada percobaan, dan sebanyak 3,25% pemasaran sebelumnya berhasil. Distribusi jadi lebih sederhana, menjadi dua kategori saja. Next di sini ada drop. Di sini ada drop duration index level 0, axis sama dengan 1, errors equal in place true. Nah, di mana itu menghapus kolom bukan baris. Kalau kolomnya tidak ada dan tidak error, perubahan langsung tersimpan ke data frame. Selanjutnya ada DF head. DF head itu menampilkan 5 baris pertama untuk melihat apakah kolom benar-benar hilang. Masih terlihat kolom itu masih ada level 0. Indeks ini berarti kolom belum sepenuhnya hilang atau sempat kembali dan muncul. Selanjutnya ada DF drop level 6 indeks, berarti itu level 0-nya itu dihapus ulang kedua kolom agar datasetnya benar-benar bersih. Selanjutnya ada DF columns. DF columns ini adalah dataset yang sudah memiliki 20 kolom, yang sudah memiliki 20 kolom final yang akan digunakan untuk modeling. Di sini ada codingan DF shape. Nah, di DF shape ini ada penjelasan bahwa ada 38.232 baris dan 20 kolom. Selanjutnya di sini ada import. Di sini ada import plotty, di mana ini tuh bisa membuat grafik lebih cepat seperti pie bar line, dan graph object seperti grafik custom yang memiliki kompleks, dan plotty Maxolibs itu membuat grafik dengan banyak panel. Nah, di sini juga ada codingan. Ada codingan fungsi seperti ini, ada gambarnya seperti ini. Ini tuh grafiknya tuh membuat pie chart. Pada pie ini ada sebanyak 11,1% yang
yes, dan 88,9% itu no. Nah, kalau yes ini merupakan nasabah berlangganan deposito, sedangkan 88,9% nasabah nasabah tidak berlangganan deposito. Dari grafik terlihat bahwa bagian biru no itu jauh lebih besar daripada bagian yes, itu artinya mayoritas nasabah tidak tertarik berlangganan dan hanya sebagian kecil yang mengatakan yes. Ini memperlihatkan bahwa dataset sangat tidak seimbang atau tidak balance. Pie chart ini membantu memahami kondisi target sebelum di modeling. Selanjutnya di sini ada DF, yaitu variabel Y, value counts. Kode ini menghitung jumlah masing-masing kategori pada kolom Y. Pada kolom Y itu kolom target atau nasabah berlangganan atau tidak berlangganan deposito sebanyak 33.975 nasabah tidak berlangganan deposito atau no, sedangkan di 4.257 nasabah berlangganan deposito atau yes. Mayoritas nasabah tidak berlangganan deposito, jumlah kelas tidak seimbang, dan no itu jauh lebih banyak daripada yes. Dan ini penting untuk diperhatikan saat membuat model machine learning agar hasil prediksi itu tidak menjadi bias. Selanjutnya di sini ada codingan import. Ada codingan import. Next di sini ada hits age, yaitu umur. Nah, di sini tuh ada persebaran umur baik untuk nasabah yang berlabel no dan yes. Mirip-mirip dengan nasabah yang paling banyak di kontak itu di umur 30 sampai 40 tahun. Pada rentang 30 sampai 55 tahun nasabah lebih cenderung menolak. Sedangkan pada rentang 60 tahun ke atas nasabah cenderung menaruh deposito. Selanjutnya sini ada Kritbar. Kritbar job yaitu adalah sebuah pekerjaan dari blue collar dan service. Presentasi nasabah tersebut memiliki deposito jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki deposito, sehingga kriteria memiliki presentasi no yang lebih tinggi. Presentasi no lebih tinggi daripada yes. Selanjutnya di sini ada CredPay material. Ada total nasabah tidak membuka deposito dan mau membuka deposito. Sebagian besar nasabah sudah berstatus menikah dan distribusi status menikah setiap labelnya juga tidak jauh berbeda. Yang warna biru itu menunjukkan bahwa sudah menikah, yaitu married. Selanjutnya di sini ada Kredbar Education. Di sini ada Kredbar Education, nasabah memiliki presentasi deposito lebih tinggi daripada yang tidak deposito pada seluruh pendidikan kecuali university, degree dan professional course dan university degree. Selanjutnya di sini ada KredPay, yaitu housing. Distribusi housing berdasarkan status deposito itu ada dua, yes atau no. Nasabah yang memiliki kredit rumah dan tidak memiliki terbagi menjadi rata baik secara total maupun untuk setiap labelnya. Selanjutnya di sini ada KredPay, yaitu loan. Di sini sebagian besar nasabah tidak memiliki pinjaman pribadi baik untuk yang memiliki deposito, baik untuk yang mau memiliki deposito maupun tidak membuka deposito. Selanjutnya di sini ada KredPay, yaitu kontak. Total nasabahnya ada di kontak 36,1% dan selulernya ada di 63,9%. Distribusi jenis kontak cukup berbeda dengan nasabah yang mendapat menaruh deposito atau tidak. Sebanyak 83% nasabah yang menaruh deposito di kontak melalui telepon seluler sebanyak 83%. Selanjutnya di sini ada Kredbar. Kredbar month, yaitu bulan Mei. Bulan Mei adalah memiliki nasabah yang berlabel no yang lebih tinggi dibandingkan yang deposito. Juli dan Agustus memiliki label yes yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan no. Selanjutnya ada Table Day of Week. Day of Week itu persebaran hari untuk nasabah yang menaruh deposito maupun tidak tersebar cukup rata sehingga hari tidak dapat dijadikan sebuah indikator yang paling tepat.
Next di sini ada create hits, yaitu campaign. Campaign itu banyak kontak yang sudah pernah dilakukan, yaitu nasabah yang berlabel yes itu lebih tinggi daripada nol pada campaign satu atau dua. Jika nasabah dikontak lebih dari 2 kali pada promosi kali ini, maka lebih likely untuk nasabah mengatakan no, nasabah mengatakan no daripada yes. Selanjutnya ada creatable ever call. Creatable ever call ini hanya 3,5%. Hanya 3,57% dari total nasabah yang sebelumnya pernah ditelepon, dan dapat dilihat bahwa sebanyak 20% dari nasabah yang menaruh deposito pernah ditelepon sebelumnya hanya di 20,3%. Selanjutnya di sini ada Critics Prevost. Prevost adalah nasabah yang pernah dikontak pada promosi sebelumnya akan lebih likely untuk menaruh deposito. Selanjutnya ada Critpay Podcam. Podcam ini ada sebanyak 18,9%. Ada di 18,9% nasabah yang kali ini menaruh deposito pernah menaruh deposito pada promosi sebelumnya. Selanjutnya adalah Great Hills Group, yaitu Enfer Rate. Dapat dilihat bahwa nasabah pada Enfer memiliki 1,5 memiliki presentasi berlabel yes yang jauh lebih tinggi, daripada no, ada di 1,5. Selanjutnya ada Great Hills Group, yaitu Price Eats. Presentasi nasabah dengan customer price index 92 sampai 92,9 dan 94 sampai dengan 94,9 dengan label yes mayoritas lebih tinggi dibandingkan label no, sedangkan presentasi label no pada nasabah dengan indeks 93 sampai 93,9 mayoritas jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi pada 93,994. Selanjutnya di sini ada Crit Hits Group dari Conf Index. Dapat dilihat bahwa apabila Conf Index lebih dari minus 37,5, presentase nasabah yang memiliki deposito jauh lebih tinggi daripada yang menolak atau tidak. Selanjutnya ada Kritbal dari Eurobonds. Nasabah dengan Eurobonds 3 bulan kurang dari 2 memiliki presentasi label yes dan lebih tinggi secara signifikan, sedangkan Eurobond yang tingginya di 4 sampai 5 ini memiliki presentasi label no yang lebih tinggi. 4-5 memiliki label no yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada Crit Hits Group NR Employed. Di sini itu ada nasabah dengan NR Employed kurang dari 5.100 memiliki presentasi label yes yang jauh lebih tinggi daripada label no. Label yes-nya lebih tinggi daripada label no. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan untuk heatmap kolerasi fitur dengan target Y. Dapat dilihat bahwa fitur dapat terkait pada label ekonomi membuat kolerasi yang tinggi satu sama lain, sementara pada fitur lainnya kolerasi beragam dan ada beberapa yang terlihat cukup signifikan. Dari Edge, job, material, dan education, housing, land, semua fitur yang ada. Selanjutnya di sini ada Chi-square test hubungan fitur kategori terhadap target, yaitu Y. Di sini ada hasil pengujiannya. Hasil pengujian semua fitur-fitur dari non-loan, housing, day of the week, material, job, education, kontak, dan semuanya berdasarkan plot fee. Di samping terlihat bahwa ada 4 fitur mempunyai nilai p-value terbesar dari lebih dari 0,1, yakni mount, land, dan housing. Batas yang sering diyakini 0,05 yaitu 0,1 berdasarkan analisis Chi-square. Tes 3 kolom cenderung tidak berkaitan dengan kolom Y. Hasil Chi-square ini sejalan dengan nilai korelasi fitur dengan label Y dimanapun p-value sebesar pada fitur dengan nilai korelasi 0. Lalu di sini ada korelasi fitur terhadap targetnya, yaitu Person, Smerman, dan Kendall. Evercall ini
Evercall mempunyai korelasi tertinggi Y atau negatif duration, mempunyai korelasi tertinggi Y positif long month, dan mempunyai korelasi paling kecil itu kurang dari satu Evercall. Selanjutnya ada XDF drop, Y lone mon, akses 0, dan Y itu DFY. Di sini Y itu merupakan label variabel dependent, fitur duration tidak tidak relevan dan tidak akan digunakan untuk variabel independent. Fitur mon dan lone ini dinilai kurang berkorelasi dengan Y, dibuktikan melalui dua cara, yakni Chisware yang tadi barusan, tes dan korelasi. Fitur housing masih tetap digunakan karena hanya dianggap tak berhubungan dengan Ciswerte saja, dan korelasinya itu masih dianggap berpengaruhnya itu kecil. Nah, di sini ada X head, yaitu ada kolom-kolom dari semua fitur.